Sekali lagi, Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik semua? Kakak berdua harap adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat ya. Oke adik-adik, kakak mau kasih tahu untuk adik-adik harus mematuhi 3M. Yang pertama, menjaga jarak. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, mencuci tangan. Ya, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu online, kakak mengajak adik-adik semua bangkit berdiri. Ayo, semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu semangat, jangan lelah. Oke adik-adik, silahkan duduk kembali. Oke, kita akan memuji Tuhan. Yesus Tuhanku hadirlah di sini. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kakak Desi. Oke adik-adik, duduk yang manis, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan telah menyertai kami. Dari segala kesibukan kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah kami untuk beribadah online Bapa.
Kini tiba saatnya kami akan memulai sekolah minggu kami, Bapa. Mari Engkau menyertai kami, biarlah sekolah minggu kami pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Ini doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan menghafal ayat hafalan minggu lalu yang akan dipandu oleh Kakak Govinda. Oke adik-adik, kita akan menghafal ayat hafalan minggu lalu. Kakak hitung 1, 2, 3, kita hafal bersama. 1, 2, 3. Mazmur 62 ayat 9a. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Sekali lagi, Mazmur 62 ayat 9a. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Terima kasih Kak Govinda. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti kita angkat pujian firman Tuhan mendengar. Oke, kepada Kak Serma yang menyampaikan firman Tuhan, waktu dan kesempatan kami persilakan. Halo adik-adik, Shalom. Oke, kembali dengan Kak Serma yang akan bertugas untuk menyampaikan cerita firman Tuhan. Sebelum itu, Kak Serma ajak semua tenang, semua ambil sikap doa yang baik. Kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang ke hadapan hadirat-Mu memohon ya Bapa, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami boleh mampu memahami akan firman dan kebenaran-Mu. Mari Tuhan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sebagai anak-anak kami lemah dalam memahami dan mengerti akan firman dan kebenaran-Mu. Mari memberkati kami, menolong kami. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami datang dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, apakah semua sudah siapkan Alkitab? Ya, yang sudah siapkan Alkitab, silahkan boleh buka dalam Alkitab masing-masing, karena hari ini ada 2 bagian bacaan firman Tuhan yang akan kita pelajari. Yang pertama, dalam pertama Raja-Raja pasal 19 ayat 19 hingga ayat yang ke-21. Yang kedua, ada dalam kedua Raja-Raja pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Oke, Kak Serma akan baca untuk kita semua. Dengan semua perhatikan Alkitab masing-masing ya. Pertama Raja-Raja pasal 19 ayat 19 di bawah perikop Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu
Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan dagingnya itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Bagian bacaan yang kedua adik-adik, dalam kedua Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 di bawah perikop, Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga, dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." "Diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu hendaklah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku tahu." "Diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga mereka menyeberang, sehingga mereka menyeberang keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Oke, demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Ayo yang sudah siap bisa lambaikan tangan. Oke, hari ini
kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menyiapkan hati untuk menerima tugas. Kak Serma ulangi, menyiapkan hati untuk menerima tugas. Depan. Satle. Cepat. Oh sih, Satle. Be bisa minta tolong kok. Kau sabar ini. Kau yang minta tolong saja. Kau sabar ini lagi satu orang ini langsung buya nih, ayo. Cepat. Nah, adik-adik, dari adegan tadi kita bisa melihat bahwa ternyata dunia zaman sekarang dengan dunia yang dulu terlalu beda sekali. Seperti tadi cerita antara Elia dan Elisa. Nah, adik-adik, di sini kita bisa melihat bahwa terkadang dengan kesibukan kita tidak mempersiapkan hati untuk menerima tugas. Entah itu tugas yang paling kecil atau tugas yang terlalu besar, kadang kita tidak menerima itu. Adik-adik, hari ini Kak Serma akan bercerita tentang dua orang nabi. Nabi yang pertama itu adalah nabi yang diangkat oleh Tuhan ke surga dengan menggunakan kereta kuda berapi. Kemudian nabi yang kedua adalah nabi yang menggantikannya. Adakah yang tahu kedua orang nabi itu siapa-siapa? Ya, kedua orang nabi itu adalah Nabi Elisa dan Nabi Elia. Nah, adik-adik, setelah Nabi Elia bertemu dengan Tuhan di Gunung Horeb, Elia kembali bersemangat. Ia sudah tidak merasa lelah atau takut lagi. Adakah yang tahu alasannya kenapa? Ya, alasannya karena Tuhan benar-benar menemaninya. Elia pun turun gunung dengan penuh gembira sampai tiba di daerah utara Sungai Yordan. Di sana Elia bertemu dengan seorang anak muda yang sedang membajak ladang dengan sapi-sapinya. Adakah yang tahu anak muda itu siapa? Ya, anak muda itu adalah Elisa. Lalu Elia teringat akan kata Tuhan kepadanya, "Urapilah Elisa untuk menggantikanmu." Lalu Elia senang karena Tuhan sudah mencarikan penerus baginya. Untuk mengajak Elisa melayani Tuhan, Elia tidak banyak berkata-kata. Ia hanya menghampiri Elisa, lalu memakaikan jubahnya ke pundak Elisa. Sebagai orang yang menerima jubah itu, Elisa paham apa maksud dan tujuan daripada Elia. Itu berarti Elia meneruskan kuasa dan wewenangnya kepada Elisa. Elisa terkejut, tetapi Elisa juga senang dan bangga karena Elia memilihnya. Namun ia berkata kepada Elia, "Pak, izinkan aku untuk berpamitan pada orang tuaku dulu. Lalu aku akan melayani Bapak." Elia pun memberikan izin kepada Elisa. Nah, adik-adik, untuk mengadakan perpisahan dengan keluarganya, Elisa menyembelih sapi yang ia pakai untuk membajak. Bahkan, Elisa memakai alat bajaknya menjadi kayu bakar. Alat kerjanya saja ia korbankan. Itu artinya sebagai tanda bahwa ia tidak akan kembali ke rumahnya. Ia akan melayani Elia dan juga melayani Tuhan dengan sepenuhnya. Adik-adik, sekarang Nabi Elia sudah memiliki seorang pengikut yang setia, kan? Di mana Elia berada, disitulah Elisa pun berada. Lalu Elia berkata kepada Elisa, "Aku akan pergi ke Bet-El, kamu tidak usah ikut." Lalu Elisa menjawab, "Aku harus ikut." Setelah itu mereka berdua berjalan kaki menuju ke Bet-El. Sesampainya di sana, ada serombongan nabi menyambut mereka. Dan dalam perbincangan mereka, seorang nabi berkata kepada Elisa, "Aku dengar kabar Tuhan akan mengangkat Elia." Lalu Elisa menjawab, "Diamlah, aku sudah tahu."
Elisa sudah tahu sesuatu yang akan dahsyat itu terjadi. Setelah urusan di Betel selesai, Elia berjalan lagi menuju ke Yeriko. Elisa pun bersikeras untuk ikut. Setelah urusan di Yeriko selesai, mereka pergi lagi ke seberang sungai Yordan. Adik-adik, sampai di tepi sungai Yordan, mereka harus menyeberang sungai. Karena tidak ada perahu, Elia melepas jubahnya, melipatnya, dan memukulkannya ke dalam air. Wow, adik-adik, ajaib kan? Air sungai itu berhenti, seperti ditahan oleh tanggul. Dengan begitu mereka berjalan di atas tanah kering. Setelah sampai di seberang, air sungai itu mengalir kembali. Luar biasa kan adik-adik? Lalu Elia berkata lagi kepada Elisa dengan suatu pertanyaan, "Sebelum aku diangkat, apa yang kamu minta?" Elisa menjawab, "Aku minta 2 bagian dari rohmu." Maksudnya, Elisa ingin punya kuasa 2 kali lipat dari Elia. Lalu Elia menjawab, "Permintaanmu itu sangat sulit. Tetapi kita lihat saja ya, permintaanmu akan terpenuhi jika kamu melihat aku diangkat ke surga." Lalu mereka berjalan bersama sambil bercakap-cakap. Tiba-tiba datanglah sebuah kereta kuda yang menyala-nyala oleh api. Elisa sangat terkejut. Ia berteriak, "Lihat, ada kereta Israel." Lalu Elia menaiki kereta itu. Tiba-tiba angin badai menerpanya. Kereta itu pun terbang ke atas hingga hilang dari pandangan. Elia telah diangkat ke surga. Lalu Elisa mengucek-ngucek matanya. Ia tidak percaya dengan yang baru dilihatnya. Kejadiannya sangat cepat. Ia pun memungut jubah Elia yang tertinggal dan kembali ke Yeriko. Tetapi adik-adik, ia harus menyeberang sungai Yordan lagi. Bagaimana caranya menyeberang? Ia mengingat akan perbuatan Elia. Dia mengambil jubah itu, memukulkan jubah itu ke dalam air sambil meminta pertolongan Tuhan. Lihatlah, air sungai itu berhenti juga. Nabi-nabi muda menyaksikan keajaiban itu dari kejauhan. Mereka berkata kepada Elisa, "Elisa telah menjadi pengganti Elia." Mereka pun menyambut Elisa dengan penuh hormat. Adik-adik, dari cerita kita hari ini, kita bisa melihat bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita dipercayakan tugas dan tanggung jawab. Ayo, di sini ada yang punya tugas dan tanggung jawab di rumah? Ada tidak? Ya, kalau ada, mari kita bertanggung jawab dengan hal ini, karena tentunya Tuhan memberikan kita satu tugas. Yang paling sederhana pun, itu Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bisa melakukan tugas itu. Jadi, mulai dari sekarang, Kak Serma ajak kita semua untuk bisa melakukan apa saja demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Adik-adik, mengakhiri cerita kita hari ini, Kak Serma ajak kita semua lipat tangan. Kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan sahabat anak-anak, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan mengajarkan kami untuk siap melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Bapa dalam kerajaan surga, sebagai anak-anak, terkadang kami tidak mampu untuk memahami tugas dan tanggung jawab ini. Kami juga tidak mampu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab ini. Kami mohon ya Tuhan,
Mari menolong kami, memberkati kami, agar kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Oke adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu depan terambil dari Yosua 1 ayat 9b. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Kita ulangi, Yosua 1 ayat 9b. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Terima kasih Kak Sherma karena telah mempimpin kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang adik-adik siapkan, diberikan kepada guru sekolah minggu atau dititipkan kepada orang tua untuk dibawa ke gereja. Kita angkat pujian pekerja Kristus yang mulia. Oke adik-adik, kita akan bersyafaat kepada Tuhan Yesus yang akan dipimpin oleh Kak Osin. Ya, baik adik-adik, ambil posisi duduk yang manis, lipat tangan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa terima kasih buat segala penyertaan perlindungan-Mu Bapa dari awal ibadat sekolah minggu online kami hingga pada saat ini Bapa, walaupun kami melalui daring Bapa, Engkau maha memberkati agar ibadat ini Bapa boleh menumbuhkan iman percaya kami kepada anak-anak kepada Engkau Bapa, agar mereka boleh setia dalam pertemuan mereka Bapa. Engkau maha memberkati juga sekolah minggu kami baik anak maupun remaja. Engkau mari tuntun sertai Bapa perkembangan setiap anak-anaknya Bapa. Engkau mari memberkati baik dari guru-guru dari lingkungan 1 sampai lingkungan 16. Engkau mari sertai Bapa, berikan kekuatan kesehatan agar mereka bisa mengajar dengan baik Bapa. Engkau mari memberkati gereja kami juga Bapa. Engkau mari memberkati dari pendeta hingga para jemaat-jemaat. Engkau mari tuntun sertai Bapa agar selalu diberikan kekuatan dalam menghadapi pandemi ini Bapa. Kami berdoa juga untuk kota Kupang Bapa yang sedang mengalami pandemi. Engkau mari menyertai Bapa agar setiap dokter-dokter yang menangani kasus ini Bapa agar diberikan kekuatan agar mereka boleh menangani pasien-pasiennya Bapa. Pasien-pasien juga yang terkena COVID Bapa, Engkau mari memberkati lewat makanan dan obat-obatan yang mereka konsumsi Bapa agar mereka boleh kembali pulih dan boleh melakukan aktivitasnya sebagaimana mestinya Bapa. Sebentar lagi kami juga akan melanjutkan ibadat kami Bapa. Engkau mari tuntun sertai agar boleh menjadi sesuai dengan kehendak Bapa. Ini doa dan permohonan kami dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Kak Osi. Adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Mari kita angkat pujian kerja buat Tuhan.
adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita akan berdoa. Tapi sebelum itu adik-adik semua duduk yang manis, duduk yang sopan. Ya, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, segala puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak buat penyertaan Tuhan sepanjang ibadat sekolah minggu online kami pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan mari terus menyertai kehidupan kami. Biarlah semua hal yang kami lakukan dan aktivitas kami di rumah Tuhan Yesus terus menjaga dan selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom.